Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian pada pembelajaran fisika hari ini. Kita sudah sampai pada bab 4. Bab 4 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi ada 3 konsep yang akan kita pelajari pada bagian ini, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, kita mulai dengan konsep getaran. Ya, coba diperhatikan dengan baik ya, apakah yang dimaksud dengan getaran? Nah, yang manakah yang dimaksud dengan getaran? Getaran, pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik tertentu secara periodik. Ya, jadi dia bergerak bolak-balik. Nah, apakah yang biasa kalian lihat yang bergerak bolak-balik di sekitar titik tertentu? Misalnya getaran pada HP, misalnya ayunan pada anak-anak, yaitu bergerak bolak-balik di sekitar titik tertentu. Itulah yang dimaksud dengan getaran. Nah, misalkan pegasnya bergerak naik turun. Nah, itu semua adalah contoh dari suatu getaran. Nah, yang akan kita bahas pada bagian getaran ini ada dua contoh saja, yaitu ayunan sederhana seperti gambar ini. Nah, ini adalah contoh ayunan sederhana. 2 getaran pada pegas. Ini getaran pada pegas. Kalau ini bebannya kita tarik ke bawah baru dilepaskan, maka dia akan bergerak bolak-balik. Ya. Kemudian besaran-besaran pada getaran. Nah, di dalam getaran ini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, satu getaran atau satu ayunan. Apakah yang dimaksud dengan satu getaran atau satu ayunan? Satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Nah, misalnya dari kedudukan awal sampai kembali kepada kedudukan awal. Kedudukan awalnya, perhatikan ini gambar pegas. Kedudukan keseimbangan Q. Jadi kalau dia tidak bergetar, dia seimbang, maka dia akan berada pada posisi Q. Gerak dari Q kemudian kita tarik ke R baru dilepas. Maka Q, R, kemudian Q, P, Q, kembali lagi ke Q, itu namanya satu getaran. Nah, dari Q, R, Q, P, baru Q lagi, berarti itu namanya satu getaran. Kalau untuk pegas. Nah, bagaimana kalau untuk ayunan? Nah, 2. Gerak dari 2 ke 3 ke 2, kemudian ke 1, baru ke 2 lagi, itu namanya gerakan satu ayunan atau getaran, satu getaran. Nah, itulah yang 2 hal yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya nomor 3 itu periode. Ya, periode termasuk besaran pada getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran atau ayunan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. T itu simbolnya periode itu T besar. Kemudian T kecil itu adalah waktu per N banyaknya ayunan atau getaran. Jadi T besar sama dengan T kecil per N. Di mana T besar adalah periode satuannya sekon, T adalah waktu satuannya sekon, dan N banyaknya getaran atau ayunan. Berikutnya besaran lain dari getaran yaitu frekuensi getaran atau biasa disimbol dengan huruf F. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau ayunan dalam 1 detik. Dapat dirumuskan. F sama dengan N per T. Jadi berkebalikan dengan periode tadi. Kalau periode T per N, kalau frekuensi N per T. Nah, dari kedua rumus frekuensi dan periode yang sudah kita pelajari tadi, yaitu T sama dengan T per N dan F adalah N per T, maka hubungan periode dan frekuensi adalah F adalah kebalikan daripada periode, atau secara matematika ditulis F sama dengan seper T besar, atau T besar sama dengan seper F. Nah, besaran-besaran getaran berikutnya pada ayunan sederhana berlaku persamaan sebagai berikut. Ya, jadi T 2pi akar L per G. Nah, ini kalau frekuensi seper 2F akar G per L, di mana T periode sekon, F frekuensi hertz, G gaya gravitasi, L panjang tali. Kemudian pada getaran berlaku pula persamaan T 2pi akar M per K, di mana T periode, F frekuensi, M massa di ujung pegas, dan K konstanta pegas. Nah, contoh soal.
Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 2 menit menghasilkan 80 getaran. Tentukanlah periodenya. Nah, diketahui T kecilnya 2 menit. Nah, 2 menit ini kita ubah dulu dalam sekon. Tentu 2 kali 60 detik. Karena 1 menit adalah 60 detik. 60 kali 2, 120 sekon. N-nya 80 getaran. Yang ditanyakan adalah periode. Periode adalah T kecil per N. T kecilnya 120 per getarannya 80. 120 bagi 8 hasilnya adalah 1,5 sekon. Nah, itu contoh soal. Ya, saya kira itulah pembahasan kita hari ini tentang getaran. Berikutnya Ibu mau memberikan tugasnya dapat dilihat pada layar HP-nya. Ini ya. Silakan dikerjakan, kemudian dicatat di buku tugas, kemudian difoto, baru diupload di Classroom. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.